Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم أجمعين. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pendengar radio online Palompo Mengaji, para pemirsa media sunnah Kabupaten Bantaeng, walhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini pada kajian online dengan mengangkat tema rambu bagi penuntut ilmu, dan secara sistematis kita ambil dari Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kembali kita melanjutkan rambu bagi setiap penuntut ilmu, dan ini adalah merupakan peringatan dan larangan yang mesti untuk diingatkan dan diluruskan kesalahan-kesalahan yang sangat memungkinkan dilakukan oleh siapapun, termasuk di antaranya penuntut ilmu. Dan kesalahan yang disebutkan di sini yang kedua adalah tentang al-ifta'u bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu, dan kita akan masuk di bagian yang ketiga dari al-ifta'u bi ghairi ilmin. Nah, sesuai dengan urutan atau sesuai dengan apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya beliau menekankan untuk berhati-hati dan tidak sembarangan berfatwa, dan hendaknya dia mengucapkan saya tidak tahu atau Allahu a'lam ketika ditanya tentang suatu perkara terkait dengan syariat Allah, terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan hal tersebut. Kemudian setelahnya di sini beliau sebutkan bagaimana para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in, bagaimana mereka sangat berhati-hati, bagaimana mereka takut berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, yang tidak berlandaskan atau tidak berasal dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, faha huwa Abu Bakrin, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an yaqul ayu sama'in tadhilluni wa ayu ardin taqilni idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilmin. Ini contoh dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan atau beliau pernah mengungkapkan, langit mana yang akan menaungi saya? Bumi yang mana yang hendak saya pijak apabila saya berbicara tentang Al-Quran
tanpa didasari oleh ilmu. Nah, ini potret ketakutan Abu Bakar Siddiq. Yang antum tahu siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, beliau salah seorang daripada al-ashratul mubasysyirin bil jannah. Salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Yang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak bisa menyamai beliau dari sisi amalan. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengakui hal tersebut. Nah, bersamaan dengan itu, beliau sangat takut berbicara, apalagi terkait dengan Al-Quran, terkait dengan kalamullah, tanpa didasari dengan ilmu. Nah, hal ini menunjukkan semakin mendalam keilmuan seseorang, semakin jauh seseorang di dalam mempelajari dan mengamalkan syariat Allah, maka ketakutannya kepada Allah pun semakin besar. Sebab dia mengetahui dengan jelas, dengan berdasarkan basirah, dampak buruk, dampak negatif dari berbicara tanpa disertai dengan ilmu. Dan di sini saya teringat dengan apa yang disebutkan oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di muqaddimah kitab tafsir beliau. Ya. Imam Ibnu Katsir, ya, seorang ulama ahli tafsir. Beliau, ya, di muqaddimah beliau menyebutkan sebuah riwayat. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi faqad akhta. Siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, dengan akal pikirannya, semata-mata hanya dengan itu, ya, kalau ungkapannya menurut hemat saya, menurut saya, menurut logika saya, nah, siapa saja yang melakukan demikian sungguh telah keliru. Walaupun mungkin penafsirannya itu belakangan diketahui ada benarnya. Tapi dia sudah terjatuh ke dalam kesalahan. Sudah terjatuh ke dalam kekeliruan. Itu untuk memperingatkan baik diri beliau dan kepada siapapun yang mau masuk ke ranah kitabullah. Hendaknya dia berhati-hati. Wa huwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tanzil bihi al-haditha fayajma'u laha as-sahabata wa yastashiruhum fiha. Dan ini juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah terjadi peristiwa di masa pemerintahan beliau. Ya, al-hadithah, sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Lalu apa yang terjadi? Beliau kumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, meminta pendapat mereka terkait dengan kejadian dan peristiwa tersebut. Nah, ini potret bagaimana beliau radhiyallahu ta'ala anhu sangat berhati-hati menyikapi sebuah kejadian dan peristiwa yang mungkin dari sisi keilmuan mungkin saja beliau tahu. Nah, tapi sebagai bentuk kehati-hatian beliau mengundang para sahabat, yang tentunya para sahabat ini juga mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau katakan tidak ada satupun yang paling takut
dari berbicara tanpa disertai dengan ilmu selain daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada satupun setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang takut berbicara tanpa disertai dengan ilmu, kecuali itu adalah Umar bin Khattab. Nah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul bih, wa man lam yakun 'indahu 'ilmun falyakul Allahu a'lam, fa inna minal 'ilmi ay yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Ini ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Wahai segenap manusia, siapa saja yang ditanya tentang sebuah ilmu yang dia tahu, yang dia ilmui, maka hendaknya dia sampaikan sesuai dengan yang dia ilmui tersebut. Dan siapa yang tidak memiliki ilmu, ketika ditanya tentang suatu permasalahan, maka hendaknya dia menjawab dengan Allahu a'lam. Sebab termasuk dari ilmu adalah ketika seseorang mengatakan tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, yaitu Allahu a'lam. Termasuk orang berilmu ketika dia mengatakan Allahu a'lam tentang sesuatu yang memang dia tidak ketahui. Tahu Abdullah bin Mas'ud? Salah satu rujukan dalam rujukan dalam bidang tafsir. Beliau sendiri bersumpah, wallahi demi Allah, tidaklah ada satu ayat yang turun melainkan saya tahu di mana diturunkan dan atas konteks peristiwa apa diturunkan. Saya tahu. Bayangkan kalau masalah ayat. Dan seandainya ada yang lebih tahu daripada saya, maka saya akan datangi orang tersebut untuk belajar. Ini orang yang paling tahu ya. Tidak ada satupun ayat yang turun. Beliau tahu di mana diturunkan itu ayat. Apa maksudnya. Dan dalam konteks peristiwa apa. Beliau tahu. Tapi seandainya ada yang lebih tahu dari beliau, beliau siap datangi orang tersebut. Walaupun mesti menempuh perjalanan. Nah, tapi coba lihat. Beliau sendiri menegaskan dan menekankan. Kalau memang enggak tahu, bilang aja Allahu a'lam. Nah, sama sekali tidak menurunkan derajat. Apalagi harga diri. Memang harga diri Anda berapa? Nah. Wasu'ila Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Sya'bi. Beliau pernah ditanya an mas'alatin, tentang sebuah permasalahan. Faqala la uhsinuha. Maka beliau menjawab, saya kurang begitu mengetahuinya. Saya kurang begitu faham. Faqala lahu ashabuhu. Maka murid-muridnya, bayangkan, murid-muridnya ini, itu berkata kepada Imam Asy-Sya'bi, qad istahyayna laka. Ya, kayaknya kau bikin malu kami. Kami malu sama kau. Nah, faqala, maka apa jawaban beliau? Kata beliau rahimahullah, lakinnal malaikata lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Tapi malaikat itu enggak malu
ketika mereka mengatakan kami tidak punya ilmu kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Malaikat enggak malu. Ya. Nah, lalu ada orang merasa malu untuk mengatakan saya kurang paham, kurang tahu. Ya. Atau enggak tahu, enggak paham. Allahu a'lam. Malaikatnya enggak malu mengatakan demikian. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini potret gambaran sahabat ya, dan generasi setelahnya. Bagaimana mereka ini sangat berhati-hati terkait dengan berfatwa atau berbicara tanpa ilmu. Maka seorang yang mengaku sebagai sunni salafi, pengikut ahlus sunnah wal jamaah, pengikut para salafus saleh, mencontoh, meneladani Rasulullah, para sahabat dan generasi setelahnya, yang mengklaim dirinya di atas manhaj tersebut, di dalam permasalahan ini hendaknya memperhatikan keadaan dirinya. Ya, untuk tidak berbicara sembarangan dalam masalah agama. Nah, dan dimaklumi ya, sering disebutkan oleh para guru-guru kita, ya, terkait dengan sebuah bab, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya di Kitabul Ilmi juga. Ya, Sahih Al-Bukhari itu banyak kitab-kitab di situ, Kitabut Thahar dan seterusnya, ada Badail Wahyi, ya, ada di Kitabul Ilmi, ya, ada satu bab khusus dibuat oleh Imam Bukhari. Bab khusus. Apa judul babnya? Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Ini adalah bab yang menjelaskan ilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Nah, wa hunaka amthilatun katsiratun 'ala al-ifta'i bighairi 'ilmin. Nah, di sini beliau akan memberikan contoh-contoh fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Ya. Fatwa tanpa berdasarkan ilmu. Wa minha, di antaranya, annal maridah idza tanajjasat thiyabuhu wa lam yumkin an yutahhiraha yufti bi annahu la yusalli hatta yutahhir thiyabahu. Ya, coba lihat. Ada orang yang sakit, ya, yang orang yang sakit ini pakaiannya terkena najis, ya, tanajjasat, ya, thiyabuhu, dan tidak mungkin dia bisa membersihkan atau mensterilkan pakaian itu dari najis. Akhirnya dia berfatwa. Apa fatwanya? Bahwa dia tidak akan sholat sampai pakaiannya suci, sampai pakaiannya bersih dari najis. Paham fatwanya? Paham ya? Nah, orang sakit, pakaiannya kena najis. Tidak perlu diterangkan najis apa, jelas najis. Nah, dan dia tidak bisa menghilangkan najis tersebut. Akhirnya dia berfatwa tidak akan sholat, iya, sampai pakaiannya bersih dari najis. Nah, benarkah fatwa ini?
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadhihi fatwa kadhibatun khati'atun batilatun. Ini fatwa dusta, salah dan fatwa yang batil. Nah, ada yang pernah mengalami kejadian kayak begini? Dia lagi sakit, di rumah sakit, pakaian cuman itu, ya, tidak bisa dia gerak untuk mengganti, ya, tidak bisa juga dia bersihkan. Maka dia pun berfatwa, ya, gimana mau sholat najis? Tidak bisa sholat, tidak ada najis di tubuh saya, di pakaian saya. Ya, nah, kalau buka baju, buka celana, kelihatan aurat. Nggak bisa juga itu. Ya, karena syarat sholat itu kan juga apa? Menutup aurat. Syarat sholat yang lain juga itu kan apa? Pakaian, tempat yang akan dia pakai sholat, ya, dan juga dengan dirinya. Ya, 3 ini mesti steril dari najis juga. Ya. Akhirnya dia berfatwa tidak sholat. Sampai pada kondisi, ya, pakaiannya sudah bersih dari najis. Tapi ini fatwa yang salah, fatwa dusta dan batil. Ya. Nah, fal maridhu yusalli walau kana alaihi thiyabun najasah. Orang yang sakit itu dia sholat walaupun pada pakaiannya ada najis. Walau kana badanuhu najasan, walaupun di badannya juga ada najis. Idza kana la yastati' ay yutahhira dzalik. Kalau memang ia tidak mampu untuk mensucikan atau membersihkan najis tersebut.